Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bermuwajahah dalam tatap muka dalam jaringan dengan kondisi yang sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, saya berharap kabar kita dalam keadaan baik-baik meskipun sekarang cuaca sedang dingin, sekitar 15 derajat Celcius, juga masih dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19 ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Bagaimanapun caranya, apapun keadaannya, kita tetap harus belajar menambah pengetahuan kita setiap hari. Ya, baik, anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan yang keempat materi laporan percobaan. Hari ini adalah materi terakhir untuk laporan percobaan dan juga sekaligus saya akan mengevaluasi dari hasil belajar kita 3 pertemuan yang lalu ya. Hari ini kalian tulis laporan percobaan yang sudah kamu lakukan di rumah kemarin ya, dalam bentuk teks tulis. Dalam bentuk teks tulis sesuai dengan struktur laporan percobaan yang sudah ada ya. Nanti laporan akan ditulis menggunakan sistematika penulisan laporan percobaan yang meliputi yang pertama ada judul. Nah, judul yang kamu buat itu apa? Misalkan membuat cilok dari tepung terigu misalkan. Biasanya membuat dari tepung kanji ya atau tapioka. Ini kamu coba membuat cilok dari tepung terigu. Nah, itu judulnya seperti itu. Atau menggoreng telur dengan media daun pisang misalkan. Biasanya menggunakan minyak goreng. Nah, kita melakukan uji coba menggunakan menggoreng dengan daun pisang. Atau macam-macam seperti kemarin membuat telur asin dari telur ayam. Nah, itu judul ya. Judulnya seperti apa yang kamu lakukan. Yang kedua tujuan. Jadi yang pertama itu judul, yang kedua tujuannya apa dari percobaan itu apa. Misalkan tujuannya membuat telur asin dari telur ayam. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah telur ayam dapat digunakan atau dapat diproduksi menjadi telur asin. Jadi kalimat tujuan itu selalu diawali dengan kata untuk. Ya, itu ciri khas tujuan. Diawali dengan kata untuk atau guna. Nah, selalu diawali dengan kata untuk. Itu adalah ciri khas tujuan. Yang ketiga, bahan dan alat. Dalam kamu melakukan percobaan kemarin, bahan yang dibutuhkan apa? Alat yang dibutuhkan apa? Kalau bahan itu adalah objeknya, ya, objek yang digunakan, misalkan telur, ya itu bahannya telur. Ya, ada telur, kemudian ada abu, itu bahan. Kemudian ada alat yang dibutuhkan apa? Misalkan panci, misalkan yang dibutuhkan itu adalah ember, itu adalah alat. Dalam percobaan kalian tersebut, bahan dan alat yang dibutuhkan apa? Seluruhnya dicatat dengan rinci. Yang keempat, kemudian kamu tuliskan langkah-langkahnya.
atau prosedurnya. Apa saja yang perlu dipersiapkan pertama, kedua, ketiga sampai percobaanmu itu selesai. Itu namanya langkah-langkah. Itu juga ditulis. Dari langkah awal, langkah kedua, langkah ketiga sampai percobaan itu selesai. Yang terakhir baru kalian sebutkan hasil percobaan. Hasil percobaannya gimana? Misalkan membuat keripik dari daun gambas, ya. Biasanya kan dari daun bayam ya. Coba dari daun gambas atau kalau orang Jawa mengatakan itu manisah atau rambusah itu. Daunnya dibuat keripik, buat kerupuk. Hasilnya bagaimana? Setelah dicoba ternyata hasilnya bisa renyah, bisa enak. Nah, kau tuliskan ternyata daun gambas dapat digunakan menjadi keripik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil percobaan tadi, kalian bisa merumuskan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah daun gambas dapat digunakan sebagai produksi keripik. Kesimpulan ini menjawab dari pertanyaan yang ada di tujuan. Nah, tujuan tadi kan bertujuan untuk mengetahui apakah daun gambas bisa digunakan sebagai keripik, misalkan ya. Nah, di kesimpulan tadi itu jawabannya. Ternyata daun gambas bisa digunakan sebagai keripik. Ya, itu garis besarnya. Kesimpulan akan menjadi jawaban dari tujuan. Ya. Itu saja dulu untuk pertemuan kita yang keempat. Ini merupakan pertemuan evaluasi yang akan saya nilai. Ya, ingat pekerjaan ini berbobot 60%. Ya, berbobot 60%. Sedangkan kehadiran kalian kemarin dari 4 pertemuan sebelumnya itu bernilai 40%. Kalau semuanya lengkap, maka kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Terus bagaimana yang belum selesai? Yang belum selesai saya beri kesempatan, saya tunggu untuk melengkapi tugas-tugas yang belum disetorkan kepada guru bidang studi. Ya. Saya tunggu, kalian tetap belajar ya, karena kita masih dalam keadaan darurat. Ya, semuanya dimaafkan. Tapi jangan ingat, manfaatkan kesempatan ini jangan untuk bermain saja, tapi kalian tetap dalam situasi yang belajar. Ya, meskipun di rumah tidak ada guru, manfaatkan untuk belajar. Belajar itu apa sih? Mengetahui dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak terampil menjadi terampil. Itu belajar. Kalau kalian sudah melakukan itu, kalian sudah belajar. Ya, intinya itu, manfaatkan kesempatan ini dengan baik, belajar untuk menjadi mandiri, ya, meskipun tidak dalam pengawasan guru atau orang tua, kalian tetap bisa melakukan belajar secara mandiri. Ya, selamat mencoba. Saya tunggu tugasnya. Ini merupakan ulangan pertama dari saya. Ya, bisa dikerjakan dengan baik. Oke, selamat mengerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.